Shalom saudara-saudari dalam Kristus, dan saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini karena dapat berkongsi firman-Nya dengan saudara-saudari dalam Kristus sebenarnya dengan Diocesan Discipleship Sunday 2025. Dan topik yang ingin saya huraikan dan tentangkan untuk hari ini adalah pengakuan iman dan perjalanan kita sebagai pengikut Yesus, ataupun dalam bahasa Inggris, the creed and our journey of faith as disciples of Christ. This is done in conjunction with this Diocesan Discipleship Sunday. Dan sebelum saya meneruskan perkongsian saya untuk hari ini, ingin saya menerangkan apakah makna erti creed ataupun pengakuan iman. Ya. Creed, perkataan creed, datangnya dari bahasa Yunani, credo, yang bermakna saya percaya. Ya. Dan ia adalah penyataan kepercayaan Kristen yang ringkas dan formal, dan sering digunakan dalam pengakuan atau dalam penyembahan, seperti di dalam Apostles' Creed ataupun pengakuan rasuli, dan juga di dalam pengakuan iman Naisia. Dan mungkin kita agak biasa dengan Apostles' Creed dan Nicene Creed, sebab dia sering dilafazkan semasa kita mengadakan kebaktian pada hari. Tetapi apabila kita menyatakan uh, pengakuan iman ini, mungkin kita tidak sadar bagaimana pentingnya setiap istilah, setiap perkataan yang kita lafazkan, dan kita mengatakan sesuatu itu secara mechanical, dan tidak mendalami, merenungi apakah makna setiap perkataan di dalam pengakuan iman yang kita lafazkan itu, ya. Dan kepercayaan kita, pengakuan kita, bukan sahaja secara intelektual, sahaja sesuatu yang kita pikirkan, tetapi yang merangkumi kepercayaan, kesetiaan, ketaatan, dan komitmen dalam perhubungan kita dengan Tuhan. Itulah yang kita nyatakan apabila kita melafazkan pengakuan iman kita. Dan untuk kita percaya bermakna kita akan melakukan dan kita akan mematuhi apa yang kita katakan, apa kita lafazkan di dalam pengakuan iman itu. Dan untuk kita memahami secara lebih mendalam apakah istilah yang terdapat di dalam pengakuan iman kita, marilah kita melihat petikan dari Matius 16 ayat 13 sampai 17, di mana Petrus, seorang dari pengikut Kristus, telah melafazkan pengakuan iman yang singkat sekali tetapi penuh dengan makna, ya. Dan kita melihat percakapan di antara Yesus dengan muridnya, ya. Dia bertanya, menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Mereka menjawab, ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada juga yang berkata Elia, sedangkan yang lain berkata Yeremia atau salah seorang nabi. Tetapi menurut kamu, siapakah aku? Tuhan Yesus bertanya kepada mereka. Dan Simon Petrus menjawab, Guru, ialah penyelamat yang diutus oleh Allah, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, Hai Simon, anak Yohanes, berbahagialah engkau. Bukannya manusia memberitahukan hal itu kepadamu, tetapi Bapakku di surga yang memberitahumu. Ya. Dan di sini kita melihat bagaimana Petrus telah melafazkan pengakuan imannya, dan dia mengatakan Yesus adalah penyelamat yang diutus oleh Allah. Kalau dalam bahasa Inggris kita mengatakan Christ, Kristus, Christ
and Messiah. Dalam bahasa Ibrani, Messiah bermakna seorang yang telah diutus, seorang yang telah dipilih untuk menyelamat. Dan kebanyakan orang Yahudi pada masa itu menganggap Messiah adalah seorang raja yang akan menyelamatkan mereka secara uh, duniawi, ya, from an earthly point of view, an earthly king. Tetapi kita tahu Tuhan Yesus bukan sekadar seorang raja um, di dunia, tetapi seorang penyelamat yang datangnya dari surga, seorang Messiah yang akan diutus oleh Allah. Dan juga dia bukan seorang penyelamat sahaja, tetapi dia datangnya daripada Allah yang hidup. He's a living God. He comes from the living God. Anak Allah yang hidup. Bermakna Allah itu hidup dalam kehidupan kita. Dia menyelamat dan dia hidup di kalangan kita. Dan kita tahu sesuatu apa yang Petrus lafazkan di sini bukannya datang dari pengetahuannya sendiri, tetapi sesuatu yang luar biasa melalui kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Dia dapat melafazkan sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus mengatakan ini adalah pengetahuan yang diberi oleh Bapa yang di surga. Dan kita tahu untuk Petrus, pengakuan ini dilakukan pada penghujung ministry Yesus bersama pengikutnya. Dan untuk Petrus, ini adalah suatu yang menjadi dasar iman. Sebab dia telah melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat di kalangan mereka. Bagaimana Tuhan Yesus telah menyembuhkan orang ramai yang datangnya kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan penyembuhan. Dia melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di sekelilingnya apabila dia mengikut Tuhan Yesus. Dan ini adalah pengakuannya tentang siapa Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Dan apabila kita melihat dan kita uh, menyimpul, membuat kesimpulan, kita juga melihat ini adalah isi, the essence of the Nicene Creed. Ini adalah isi yang penting di dalam pengakuan iman kita. Kita melihat di sini Yesus adalah Kristus, seorang Messiah. Dalam iman Naisia kita melihat dalam perkataan ini, ya, untuk kita dan untuk selamat kita ia turun dari surga. Itu yang kita lafazkan di sini. Dan apabila kita melihat merenungkan ini, kita tahu kita mengaku Tuhan Yesus adalah penyelamat di dalam kehidupan kita. Dan apabila kita melihat satu lagi perkataan di dalam pengakuan iman Naisya, kami percaya kepada Tuhan yang tunggal, Yesus Kristus, anak tunggal Tuhan, anak Bapa yang kekal. Kita melihat ungkapan Tuhan yang hidup, Tuhan yang tunggal. Ya, kita tahu ini adalah sesuatu yang ada persamaan ataupun essence, inti, isi di dalam pengakuan iman Petrus yang baru kita lihat pada Injil Matius 16. Yang mengatakan ini adalah anak Allah, Tuhan yang hidup, Roh Kudus Tuhan yang ada pada kita, yang memberi kita kehidupan yang sebenarnya. Ini adalah isi makna di dalam pengakuan iman Naisya ini. Dan kita setakat ini saya ingin terangkan, mungkin ada yang keliru sedikit tentang istilah ataupun ungkapan anak Allah.
Ya, apakah makna anak Allah? Bukan bermakna uh, Tuhan Yesus telah diperanakan, ya. Tetapi ini adalah satu istilah yang sering digunakan terlebih lagi di dalam Perjanjian Lama, ya. Kita melihat pada Ayub bab 1 juga kita melihat istilah ini, ungkapan ini digunakan untuk para makhluk ilahi, the angelic beings, dan mengatakan mereka ini adalah berasal dari surga. Ini adalah malaikat-malaikat yang datangnya dari istana surga. Ini yang dimaksudkan di sini, dan mereka dikatakan anak Allah. Dan juga kita melihat pada Lukas 3 ayat 38, Adam juga adalah anak Tuhan, anak Allah. Ya, dan apabila kita mengatakan Adam adalah anak Tuhan, anak Allah, ini memberikan gambaran Adam itu adalah uh, satu gambaran Tuhan, an image of God. Itu maknanya anak Allah. Dan juga Israel sebagai anak Allah dalam Keluaran bab 4 ayat 22. Dan di sini menunjukkan perhubungan yang sangat rapat di antara Israel dan Tuhan dan Allah. Dan mereka dan orang Israel disebutkan diberikan nama anak Allah. Dan juga kita melihat Raja Daud, King David, disebutkan anak Allah juga. Dan kenapa begitu? Sebab mereka dilantik dengan kuasa Tuhan. Penguasa yang dilantik Tuhan. Ini adalah artinya anak Allah, ya, di dalam pengakuan iman Naisya ini. Uh, Berasal dari surga, mempunyai gambaran Tuhan, in the image of God, mempunyai hubungan yang rapat antara Israel dengan Tuhan, dengan orang itu dan Tuhan. Dan segala otoritas, kuasa Allah diberi daripada Allah kepada um, orang itu, pada raja itu. Ya, His authority comes from God. Inilah maksud anak Allah di sini. Apakah makna apabila kita mengatakan I believe, saya percaya sebagai seorang pengikut Tuhan Yesus? What does it mean when we say I believe as a disciple of Christ? Ya, seperti mana yang saya telah terangkan tadi, mengatakan I believe bukan sekadar mengatakan kita percaya secara intelektual sahaja, tetapi yang pertama, yang menyatakan kepercayaan secara pribadi kita pada janji Tuhan. Kita berpegang, kita percaya kepada janji Tuhan. That is when I say I believe. Dan kedua, kita mengatakan komitmen kita untuk hidup di bawah pemerintahan Kristus. It's making a commitment to say that we want to live under Christ's lordship. Dan ketiga, meneguhkan kebenaran yang telah diwahyukan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Meaning we affirm the truths that we know of God and what He says to us. Through the God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ini yang ingin saya terangkan di sini apabila kita mengatakan saya percaya dalam pengakuan iman kita. When we say we believe in the creeds, ya, mengatakan kepercayaan kita kepada janji Tuhan, declaring our personal uh, belief, trust in God's promises. Mengatakan kita meletakkan keyakinan kita kepada Tuhan. Kita mengatakan kita bergantung kepada Tuhan, kita bersandar kepada firman Tuhan, kepada janji-janji Tuhan. Dan kita juga memberi komitmen kita sendiri. We are making a commitment to God. Dan di sini saya ingin berkongsikan satu kesaksian apabila saya telah dipanggil untuk berdoa untuk seorang sister yang telah mengidap
penyakit yang agak serius. Dan setelah berdoa untuk sister ini, saya um, mengatakan kepada dia uh, supaya dia boleh mengukuhkan imannya, meneguhkan imannya, dan percayalah dalam doa, dan saya juga berkongsikan kesaksian orang yang telah sembuh walaupun penyakit yang mereka hidapi adalah penyakit yang agak serius. Dan saya juga berkongsikan tentang kesaksian saya bagaimana Tuhan telah menyembuhkan saya juga. Dan setelah saya berkongsikan firman Tuhan ini dan kesaksian saya, dia berpaling pada saya, Father, jikalau saya ada tahap iman yang ada pada Father, jikalaulah, if only I can believe as you believe, Father, he says. Dan saya senyap seketika, ya. Mungkin saya membuat satu andaian yang apa yang saya percayakan adalah apa yang sisa ini percayakan dalam hidupnya. Dan kita tahu kepercayaan ini, our faith, iman kita, bermula pada satu tahap. Dan apabila kita mengalami sesuatu yang luar biasa ataupun sesuatu yang telah meneguhkan iman kita akan meningkat, lebih kukuh, more stronger faith. Dan kita tahu it is in that small belief, in that small faith, our faith start to grow. Apabila kita boleh percaya, kita sanggup percaya, we choose to believe, kita memilih untuk percaya, dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja pada sesuatu uh, kondisi dalam kehidupan kita, kita tahu ini adalah untuk meneguhkan iman kita. Ya, it's a declaring of a personal faith and promise in God. Ya, dan kedua, membuat komitmen untuk hidup di bawah pemerintah Kristus. Ya, dan untuk menerangkan tentang ini, kita boleh melihat dari Amanat Agung Matius 28 ayat 18 hingga 20. Ia mengatakan, ya, pergilah kepada semua bangsa di seluruh dunia dan jadikanlah mereka pengikutku. Baptislah mereka dengan menyebut nama Bapa, Anak, dan Roh Allah. Ajarlah mereka mentaati segala yang sudah aku perintahkan. Ya, saya ingin menarik perhatian saudara-saudari dalam Kristus pada istilah ini, baptislah, ya, baptislah mereka. Jadi saya ingin terangkan ini dalam bahasa Inggris supaya kita boleh fahami apakah makna baptizing them into. Boleh kita membuat tafsiran di sini, ya. Kita terjemahkan dulu perkataan baptizing them in atau into. Apakah makna? Dan apabila saya selidiki apakah makna ungkapan ini, istilah ini, saya mendapat yang paling dekat dengan baptizing them into, baptis mereka ke dalam, adalah dari 1 Korintus bab 10 ayat 2, di mana pengikut-pengikut Musa telah dibaptis, ya, dibaptis di dalam awan dan di dalam laut itu. Di dalam 1 Korintus mengatakan untuk menjadi pengikut Musa, mereka dibaptis dalam awan dan di dalam laut itu. Apakah makna mereka pengikut Musa mesti dibaptis di dalam awan, di dalam laut itu? Maknanya adalah mereka harus dipimpin oleh Musa. Mereka harus menurut perintah Musa. Dan apabila kita melafazkan uh, pengakuan iman kita dalam nama Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dalam nama Allah Anak, itulah yang kita lafazkan. Kita mengatakan saya ingin dipimpin oleh Allah Bapa melalui
Al-Anak dengan kuasa Roh Kudus. We are submitting ourselves to the Lordship of God. Ya, menurut perintah Allah. Itulah yang kita katakan apabila kita melafazkan pengakuan iman. Baik pun pengakuan iman rasuli ataupun pengakuan iman Naisia. Ketiga, apabila kita melafazkan pengakuan iman kita, kita uh, meneguhkan iman kita pada apa yang kita percayai, ya. Dan kita tahu apabila kita dibaptis, uh, kita kita membuat satu ikrar, ya, ataupun kita membuat satu ikrar, pembaharuan ikrar di masa uh, Easter Eve service, ya, yang berbunyi begini, ya. Adakah Anda menegaskan semula penolakan Anda terhadap kejahatan dan membarui komitmen Anda pada Yesus Kristus? Dan kita jawab, saya lakukan. Adakah Anda percaya kepada Tuhan Bapa? Saya percaya kepada Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Apa yang berlaku di sini? Kita meneguhkan iman kita atas apa yang kita percaya selama ini. Kita membaharui ikrar kita dalam pembaptisan kita. Itu yang kita lakukan. Dan mungkin kita boleh melafazkan sebegini dalam konteks kita di sini, ya. Apakah yang dimaksudkan dengan mengatakan percaya kepada Tuhan? Ini bermakna saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan, saya berpaling daripada semua roh dan kuasa lain, dan saya mengikut Dia sahaja sebagai pencipta dan Bapa saya yang sebenar. Inilah yang kita katakan di sini. Apabila kita mengatakan saya percaya kepada Tuhan. Dan apabila kita mengatakan saya percaya kepada Yesus Kristus, apa yang kita katakan? Kita mengatakan kita menerima Yesus sebagai satu-satunya penyelamat dan Tuhan, dan memberikan kesetiaan kepadanya dan hidup di bawah pemerintahannya, kerana dia telah mati untuk saya dan bangkit semula sebagai Raja atas segalanya. Itulah kita lafazkan. Yesus adalah satu-satunya penyelamat dan Tuhan. Dan kita menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan Allah, Tuhan dan pemerintah. Dan untuk membuat kesimpulan dalam perkongsian saya untuk hari ini, to be a disciple, what does it mean to be disciple, and what does it mean to say I believe? Apakah makna apabila kita membuat pengakuan iman kita sebagai seorang pengikut Kristus? Pertama adalah kita menyatakan kepercayaan kita kepada janji Tuhan. We're making a personal declaration of trust in God's promises in our lives. Dan kedua, kita mengatakan komitmen kita untuk hidup di bawah pemerintahan Kristus. We are making a commitment to live under Christ's lordship. Dan ketiga, kita meneguhkan kebenaran yang telah diwahyukan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. We are affirming the truths as revealed by God the Father through Jesus the Son and by the power of the Holy Spirit. Inilah apa kita katakan apabila kita melafazkan pengakuan iman kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Syurgawi, kami mengucap syukur kepada Engkau untuk hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami telah diingatkan tentang apakah makna pengakuan iman dalam kehidupan kami sebagai pengikut Kristus. Dan kami berdoa agar Tuhan dengan kuasa Roh Kudus meneguhkan iman kami melalui pengakuan iman yang kami lafazkan di sini, ya Bapa. Berilah kami kekuatan agar kami dapat terus hidup di bawah pemerintahan Kristus. That we will continue to live under the Lordship of Christ. Supaya kami dapat percaya secara pribadi janji-janji Tuhan yang ada dalam firman-Nya untuk kami pada setiap masa, pada setiap waktu. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Anak, terima kasih Allah Roh Kudus atas semuanya ini.
Dan kami doakan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.